bangsa-bangsa lain merasa kagum dan iri terhadap Indonesia karena memiliki banyak keberagaman, di mana hal itu tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu, sokong dan dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih yang saya ucapkan. Kepada yang baru pula, jangan lupa bantu dengan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu gratis aja, geng. Okeylah, seperti biasa, Asna doakan kepada sesiapa saja yang menonton video As kali ini agar dikurniakan kesihatan yang baik, diberikan kebahagiaan yang telah kalian impikan, juga dikurniakan rezeki yang tidak akan pernah putus-putusnya, insya-Allah. Amin. Okeylah, hari ini Azna react lagi satu video daripada channel Point. Jangan lupa untuk bantu subscribe juga. Dan judulnya kali ini mengagumkan katanya, sebab Indonesia menjadi topik perbincangan negara di dunia. Wah, kita tak tahu kisah apa, cerita apa. Jom ikut As react. Jom. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Tidak mungkin negara sebesar kita Indonesia ini bisa kokoh bersatu seperti ini kalau ideologinya berbeda-beda. Rasa ideologi Pancasila itu harus ada. Kalau tidak, sekali lagi nggak tahu mau kemana kita. Tidak ada negara manapun di dunia ini yang disebut itu agamanya seperti Indonesia. Nah, kita beruntung mempunyai Indonesia. Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara yang lain. Dan semua itu terjadi karena kita mempunyai Pancasila. Pancasila. Ketika Indonesia membuat iri negara lain karena memiliki Pancasila. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Keras Negara Indonesia yang memiliki banyak keberagaman seringkali menjadi perhatian dunia. Sebab dengan memiliki lebih dari 700 suku dan 1.100 bahasa lokal, Indonesia menjadi negara pemilik budaya terbanyak di dunia. Meskipun begitu, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia tetap mampu mempersatukan semuanya. Dan tentunya dengan asas Pancasila. Pancasila adalah sebuah karya besar para founding fathers bangsa Indonesia sebab dapat meracik sebuah ideologi jalan tengah di luar ideologi Islam dan sekuler liberal Barat, di mana ideologi ini tidak dimiliki oleh negara lain. Oleh sebab itu, banyak negara-negara lain yang mengamati perkembangan Pancasila, mengaguminya, dan bahkan sebagian lain ada negara yang ingin meniru ideologi Pancasila sebagai ideologi jalan tengah. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo pernah mengaku jika dari kunjungannya ke beberapa negara di Eropa, Asia, dan Timur Tengah, Pancasila selalu menjadi bahan perbincangan. Menurutnya, pengakuan beberapa negara menyebut Indonesia mampu dengan baik menyatukan 17.000 pulau dan keberagaman etnis dengan Pancasila. Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara yang lain. Dan semua itu terjadi karena kita mempunyai Pancasila. Pengakuan itu saya dengar langsung dari pimpinan-pimpinan negara-negara besar dunia. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengatakan jika bangsa-bangsa lain merasa kagum dan iri terhadap Indonesia karena memiliki banyak keberagaman, di mana hal itu tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia. tidak ada negara manapun di dunia ini yang disebut itu agamanya seperti Indonesia. Nah, tidak ada di dunia manapun, tidak ada. Salah satu negara yang mengagumi akan Pancasila ialah Afghanistan. Menurut penasehat dan anggota eksekutif Dewan Tinggi Perdamaian Afghanistan, Abdul Hakim Mujahid, Indonesia mempunyai pondasi yang baik dalam menjaga keutuhan bangsa dengan mengedepankan moralitas dan pluralitas. Ia pun ingin belajar dan menerapkan hal itu di negaranya.
Yes, certainly we have discussed the matter of peace and reconciliation in Afghanistan in regarding that great experience they have here in brotherly country Indonesia with in this country that we are living in harmony and tolerance and coexistence. How to learn all these things and give back to our country. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Pancasila juga telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika, sudah sepatutnya kita bangga memiliki Pancasila. Sebab Pancasila mampu menjadi perekat yang kuat bagi bangsa Indonesia yang sangat beragam. Salah satu wujud dari Pancasila ialah toleransi dalam hidup beragama. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia secara resmi telah mengakui 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta membebaskan setiap warga negaranya untuk memeluk agamanya masing-masing. Sebagai generasi penerus bangsa, tidak ada salahnya kita berperilaku dan berjiwa Pancasila, yakni dengan saling menghormati kebebasan beragama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila. Kita dapat saksikan tadi mengapa Indonesia menjadi topik perbincangan kebanyakan negara-negara asing di luar sana. Okey, antaranya adalah negara Afghanistan tadi yang telah dibincangkan bagaimana mereka sebenarnya sangat mengagumi Indonesia yang mempunyai maksudnya kepelbagaian yang kata terlalu majmuk, terlalu banyak agama, suku kaum, apatah lagi adat dan budayanya berbeza sangat-sangat, terlalu banyak perbezaan. Namun dapat disatukan sebagai bangsa Indonesia berteraskan kepada Pancasila. Pancasila ini orang kata diterapkan dalam diri semua bangsa Indonesia, tak kiralah apa agamanya, apa sukunya, apa adat dan budayanya, tapi mereka berdiri atas satu nama, sebuah bangsa Indonesia. Dan itu adalah menjadi itu yang menyebabkan banyak negara-negara kat luar sana yang masih mencari-cari apakah formula ataupun ideologi yang digunakan oleh negara Indonesia bagi menyatu padukan keharmonian dalam setiap keberagaman yang ada dalam isi sebuah negara Indonesia itu kan. Dan pastinya ramai yang akan cuba mencari dan pasti cuba meniru juga untuk resepi rahsia kemakmuran dan juga keharmonian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masya Allah. Okay? Kalian juga harus bangga kerana Pancasila itu telah menyatu padukan bangsa Indonesia nya seutuhnya. Dan dia kata sesiapa pun pesan Pak Jokowi, Pak Presiden Indonesia, Republik Indonesia, jangan ada sesiapa yang cuba untuk merosakkan Pancasila milik Indonesia yang menjadi paksi kekuatan negara Indonesia dan juga rakyatnya. Okey, kita doakan seperti biasa semoga seluruh rakyat Indonesia, negara Indonesia terutamanya diberikan rezeki, diberikan perlindungan dan sentiasa dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala selamanya, insya-Allah. Amin. Okeylah, sampai ke sini dulu video reaction As untuk kali ini. As suka video ni sebab As dapat sesuatu yang baru. As belajar sesuatu tentang tentang Indonesia, terutamanya tentang Pancasila. Bagaimana kepelbagaian itu disatukan, berbeza-beza, walaupun berbeza tapi mereka bersatu. Okey, dan itu adalah antara yang menjadi resepi rahsia untuk kejayaan Indonesia untuk hidup harmoni dan sejahtera. Okeylah, sampai sini dulu. Siapa yang tonton sampai habis, jutaan terima kasih. Kepada yang baru, jangan lupa bantu As dengan tekan butang subscribe, like, komen dan share juga video ini. Sampai kita jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye semuanya.